Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Cengel bab 14 strip 3, yaitu tentang materi dew point temperature. Nah, pertama-tama apa sih dew point temperature itu? Dew point temperature itu adalah temperatur udara saat saturasi. Nah, temperatur dew point itu sama dengan temperatur bola basah, sama dengan temperatur bola kering. Nah, dew point itu sama dengan kalor laten. Nah, jika kalian pernah mengalami jika kalian pernah berada di daerah yang lembab, mungkin terbiasa bangun setiap musim panas di pagi hari itu menemukan rumput yang basah, ya enggak? Nah, kalian tahu nggak sih kalau hujan pada malam itu sebelumnya terjadi atau tidak? Nah, jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ketika kelebihan kelembaban di udara mengembun begitu saja, permukaan yang dingin membentuk apa yang kita sebut itu embun. Nah, itu proses di mana terjadinya embun. Pada musim panas, cukup banyak jumlah air menguap di siang hari saat suhu turun selama malam. Begitu juga dengan kapasitas kelembaban udara yang merupakan jumlah maksimum kelembaban udara bisa menahan. Nah, apa yang terjadi pada kelembaban relatif selama proses itu? Setelah beberapa saat, kapasitas kelembaban itu sama dengan kadar airnya. Pada titik ini, udara jenuh dan kelembaban relatifnya itu sama dengan 100%. Nah, seperti yang kita lihat, penurunan suhu yang lebih lanjut mengakibatkan kondensasi beberapa kelembaban. Ini adalah awal dari pembentukan embun. Nah, jadi awal pembentukan embun itu karena penurunan suhu yang lebih lanjut. Nah, suhu titik embun atau TDP ini didefinisikan sebagai suhu di mana kondensasi dimulai saat udara didinginkan pada tekanan konstan. Nah, dengan kata lain, TDP ini adalah suhu saturasi sesuai dengan tekanan uapnya. Nah, ini di sini ada rumusnya, itu TDP sama dengan T saturasi pada keadaan PV. Ini ada gambar tentang suhu konstan. Bukan suhu konstan, maaf. Ini tentang tekanan konstan. Diagram TS. Nah, suatu suhu udara dingin pada tekanan konstan, maka tekanan uap PV tetap konstan. Karena itu, di udara pada keadaan 1 mengalami proses pendinginan tekanan hingga mencapai titik jenuh garis uap. Nah, pada keadaan 2, suhu pada titik ini adalah TDP. Jika suhu turun lebih jauh, sebagian uap mengembun keluar. Akibatnya, jumlah uap di udara berkurang yang mengakibatkan penurunan PV. Udara tetap ada selama proses itu, yaitu proses kondensasi. Dengan demikian mengikuti jalur kelembaban relatif 100%. Nah, selain contoh kasus di atas, mungkin kita juga pernah melihat contoh pengembunan pada minuman bersoda yang ditaruh di kulkas. Nah, terbentuknya embun di kaleng tersebut itu menandakan bahwa suhu minuman tersebut sedang berada di bawah suhu titik embun udara di sekitarnya. Bukan berarti minuman atau cairan yang berada di dalam kaleng tersebut itu bocor, bukan. Jadi karena suhu minuman tersebut di bawah titik suhu embun di udara sekitarnya. Itulah mengapa minuman kaleng yang berada di dalam kulkas itu suka mengembun setelah kita pegang. Nah, suhu permukaan luar cangkir saat embun mulai terbentuk permukaan adalah suhu titik embun udara. Nah, ini ada contohnya. Ketika temperatur minuman dingin itu berada di titik embun, temperatur sekitarnya, atau di bawah titik embun temperatur sekitarnya. Nah, setelah itu nih, sekarang ada contoh soal tentang fogging di jendela rumah. Dalam cuaca dingin, pengembunan sering terjadi pada permukaan bagian dalam jendela karena suhu udara yang lebih rendah di dekat permukaan jendela. Nah, ditunjukkan pada gambar berikut nih. Gambarnya 14.10 mungkin cukup kelihatan. Itu ada suhu 20 derajat Celcius, kelembapan relatif atau RH-nya 75%. Terus pada jendela beberapa kelembapan di udara mulai kondensasi pada permukaan bagian jendela. Nah,
kita punya solusi. Interior rumah dijaga pada suhu tertentu dan kelembaban. Suhu jendela di mana fogging dimulai dari tekanan saturasi air pada 20 derajat Celcius adalah saturasi sama dengan 2,3392 kilopascal. Itu ada di tabel A-4. Nah, kita menganalisis distribusi temperatur dalam sebuah rumah pada umumnya tidak seragam. Ketika suhu luar ruangan turun di musim dingin, begitu pula suhu dalam ruangan di dekat dinding dan jendela. Oleh karena itu, udara di dekat dinding dan jendela tetap pada suhu yang lebih rendah daripada di bagian dalam rumah, meskipun tekanan total dan tekanan uapnya sama di seluruh rumah. Akibatnya, udara berada di dekat dinding dan jendela mengalami proses pendinginan konstan atau PV sampai kelembaban di udara mulai mengembun. Hal ini terjadi ketika udara mencapai suhu titik embun atau TDP yang ditentukan dari persamaan 14-3 menjadi. Nah, rumusnya TDP itu sama dengan T-sat di keadaan PV, di mana PV itu sama dengan omega PG di keadaan 20 derajat Celcius itu sama dengan, kita bisa hitung 0,75 dikali 2,3392 kilopascal, itu hasilnya sama dengan 1,754 kilopascal. Jadi TDP sama dengan T-sat di keadaan 1,754 kilopascal sama dengan 15,4 derajat Celcius. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, berarti dapat kita simpulkan bahwa permukaan bagian dalam jendela itu harus dijaga suhunya sekitar di atas 15,4 derajat Celcius jika kondensasi pada permukaan jendela ingin dihindari. Nah, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dew point temperatur atau suhu titik embun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.